bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Ibadah pada hari Minggu di RI Pusat, hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan dari kerajaan-Mu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Jemaat sekalian, marilah kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami panggil sebagai Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau menciptakan semuanya ini dan Engkau tidak meninggalkannya. Engkau Tuhan dengan aktif menopang keberadaan segala sesuatu. Dan Engkau Tuhan menggenapkan rencana-rencanamu. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau adalah Raja di atas segalanya. Engkau Tuhan akan menggenapkan ini semua di dalam kemuliaan yang kami akan lihat kelak. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh merayakan pada hari ini segala kemuliaan-Mu, segala kebesaran-Mu, segala alasan untuk kami mengucap syukur dan hidup bagi-Mu pada hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dipanggil sebagai umat-Mu. Kami mohon agar Engkau memberikan kepada kami kekuatan, ucapan syukur, ingatan akan karya-Mu di masa lampau dan di masa kini, dan juga harapan di masa depan, agar kami Tuhan boleh menaikkan segala ibadah ini di hadapan-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang dipenuhi dengan puji-pujian, mengingat akan kebesaran-Mu, mengingat akan kemurahan-Mu atas kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melanjutkan pujian kita dengan menyanyikan lagu nomor 2. Beritakan kabar terang ke seluruh dunia, karena manusia tertindih dosa berat.
Bacaan Alkitab pada pagi hari ini, pada Minggu Pentakosta, kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Demikian catatan Lukas. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah, seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita lanjutkan puji-pujian kita dengan menyanyikan lagu nomor 3. Selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Pentakosta.
pada pagi hari ini saya akan mengingatkan beberapa poin dari pengumuman kita pada minggu ini. Yang pertama, setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis pada tanggal 1 sampai 4 Juni, pada jam 7 malam, akan diputarkan secara streaming Speak dari tahun 1994. Informasi lebih lanjut saudara bisa lihat di dalam tayangan. Lalu pada hari Kamis, pukul 18, ada persekutuan doa dari Mandarin dan Indonesia. Lalu yang ketiga, pada hari Jumat ini, pukul 18:30 ada PA, dipimpin oleh Pendeta Jimmy Pardede, dengan judul Pencurahan Roh dalam Nubuatan Mazmur. Dan pada hari Sabtu, tiap 6:30 pagi, ada persekutuan doa yang diadakan dan ditayangkan secara streaming juga. Pada malam harinya, pukul 19:00, ada konser musik klasik. Lalu pada hari ini, ada live streaming dimulai untuk acara public lecture yang 4 kali berturut-turut dimulai pada hari ini setiap hari Minggu mengenai metanarasi kitab suci. Dimulai hari ini dengan teologi penciptaan, lalu kemudian teologi kejatuhan, penebusan, dan konsumasi. Pengumuman yang keenam, ada tim aksi kasih sudah membagikan ke 213 rumah sakit di 31 provinsi, perangkat APD, dan segala keperluan kesehatan dan bantuan sosial yang mereka perlukan. Ada hotline juga, hotline dari GRI Pusat. Saudara bisa mencatat nomor-nomor telepon yang penting ini jika saudara membutuhkan bantuan. Poin yang ketujuh, akan diadakan Bible Camp Nasional pada tanggal 22 sampai 25 Juni untuk kelas 4 sampai dengan kelas 7 dengan tema Kasihilah Tuhan dan Firman-Nya, dibawakan oleh Pendeta Dr. Stephen Tong, Pendeta Iwan Kristiono, Pendeta Jimmy Pardede, dan kawan-kawan. Demikian pengumuman. Ada tambahan satu lagi, yakni sudah terbit majalah kita yang terbaru. Jadi ini pengumuman yang saudara bisa lihat di sana informasinya pada website yang tertera. Mari kita sama-sama berdiri, kita akan berdoa. Kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita menyanyikan lagu yang nomor 3 tadi, hanya bait terakhirnya saja. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu ketika kami berdoa. Terkadang kami tidak mengerti apa yang Kau kehendaki untuk kami berdoa. Dan ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Roh-Mu agar kami boleh mengerti bagaimana berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, menyenangkan hati-Mu.
sebagai Allah yang menciptakan kami, yang menopang hidup kami, dan yang menebus jiwa kami dengan harga begitu mahal. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemungkinan kami anak-anak-Mu boleh berdoa dan didengarkan oleh-Mu. Kami tahu ini bukanlah sesuatu hak yang kami seharusnya bisa lakukan sebagai orang-orang berdosa, sebagai musuh-musuh-Mu. Tetapi Tuhan, Engkau telah mengangkat kami dari kerendahan kami. Engkau ya Tuhan sudah menarik kami keluar dari kegelapan. Dan Tuhan, Engkau memberikan kami identitas yang baru ketika Engkau mengadopsi kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemungkinan kami sebagai umat-Mu boleh berdoa dengan didengarkan oleh Tuhan. Kiranya Engkau mengajar kami apa yang harus kami doakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari yang pertama-tama kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Karena topangan Tuhan yang tidak lepas-lepas atas segala yang ada, atas segala yang hidup. Dan juga pimpinannya, ketetapannya yang berdaulat, yang memimpin segenap jalannya sejarah, yang tidak bisa untuk dihalangi oleh manusia, yang tidak bisa dibelokkan oleh kelicikan akal bulus manusia, dan juga tidak dapat dibuat menjadi cemar oleh bencana alam apapun, karena tidak ada satu sel pun boleh bergerak, tidak ada satu atom pun boleh bergetar di luar dari kuasa Tuhan dan ketetapan Tuhan yang kekal, yang keluar bersumber dari hikmat-Nya dan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa bersyukur saja kepada Tuhan, karena Dialah Raja semesta alam, Dialah Raja atas semua yang terjadi di dalam sejarah. Mari kita berdoa bersyukur. Kami berdoa bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan segala-galanya, karena Engkau adalah Allah yang menopang dan memerintah segala-galanya, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan keindahan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, kebesaran-Mu, hikmat-Mu, keadilan-Mu, cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu atas kami melalui semua yang terjadi, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang ketetapannya tak dapat digeser. Engkau adalah Tuhan yang rencananya pasti terjadi di dalam segenap zaman, dan zaman adalah suatu pagelaran drama, suatu teater yang menyatakan kemuliaan-Mu. Kami bersyukur untuk ini semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh berbagian di dalamnya sebagai umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk orang-orang yang berjuang di dalam suasana yang sedang berubah dalam beberapa tahun ini. Orang-orang yang berjuang di dalam bidang teologi, orang-orang yang berjuang di dalam bidang medicine, orang-orang yang berjuang dalam bidang politik dan sosial, orang-orang yang berjuang khususnya di dalam suasana perubahan dan krisis yang dipicu oleh outbreak dari coronavirus ini. Mari kita berdoa untuk para tenaga kesehatan, kita berdoa untuk pengambil keputusan di politik, kita berdoa untuk para teolog agar orang-orang Kristen boleh sungguh menjadi garam, boleh menjadi terang, juga di dalam keadaan yang sedang berubah secara bersama, juga di dalam datangnya mara bahaya. Mari kita berdoa agar Injil Tuhan boleh dikabarkan, kabar baik Tuhan boleh bersinar di tengah kegelapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami berdoa bersyukur ya Tuhan untuk keberadaan umat-Mu yang Engkau tempatkan dalam pos panggilan masing-masing, di dalam tempatnya, di mana Engkau Tuhan sudah menitipkan talenta kepada mereka. Engkau sudah memberikan keleluasan untuk mereka mengembangkannya. Engkau Tuhan menopang hidup kami sehingga kami berada dalam posisi kami hari ini. Sehingga Tuhan kami boleh menjalankan fungsi kami sebagai anggota masyarakat. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala cara-Mu memerintah bumi ini. Cara-Mu memerintah bumi bukan hanya secara langsung lewat alam, tapi juga secara tidak langsung lewat manusia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan lewat umat-Mu pada hari-hari ini. Kiranya Engkau menopang mereka yang berjuang di dalam medicine, di dalam politik, di dalam teologi dan segala sesuatunya. Kiranya Injil Tuhan boleh dinyatakan di bawah kolong langit ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang ketiga terakhir, kita berdoa untuk ibadah pada hari Minggu. Kita berdoa untuk semua tempat, khususnya tempat-tempat yang dipersulit oleh politik di Tiongkok dan di tempat-tempat yang bermusuhan dengan Kristen dan tempat-tempat lain. Kita berdoa agar umat Tuhan boleh menyatakan keberanian, boleh menyatakan kemurahan hati, boleh menyatakan keadilan, kesucian di tengah suasana yang tidak memungkinkan. Kadang-kadang di dalam kita beribadah pada hari Minggu, kita juga berdoa di tempat-tempat yang mudah, di tempat-tempat orang merasa ini sesuatu yang harus dan taken for granted untuk hal-hal seperti ini. Kita berdoa agar
kuasa Tuhan boleh menopang mereka juga. Mari kita berdoa bersama-sama untuk ibadah hari Minggu di semua tempat di seluruh dunia, juga khususnya di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa bersyukur ya Tuhan untuk ibadah hari Minggu yang Engkau topang setiap minggunya. Kami bersyukur dan kami mohon agar firman-Mu boleh memerintah atas umat-Mu. Kiranya Engkau memberikan kuasa roh-Mu kepada orang yang memberitakan kabar firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Engkau menitipkan hikmat, Engkau memberikan bijaksana, Engkau memberikan kata-kata yang komunikatif. Engkau Tuhan memberikan segala kegentaran di hadapan Tuhan, sehingga firman-Mu boleh dikabarkan pada hari ini. Di tempat-tempat yang bahaya maupun di tempat-tempat yang aman, di tempat-tempat yang lebih maupun tempat-tempat yang kurang, di tempat-tempat yang memusuhi Kristen maupun di tempat-tempat yang diperintah justru oleh orang-orang Kristen. Kiranya firman-Mu boleh berkuasa atas kami, memerintah kami, mengutus kami ke tengah dunia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh bukan hanya berbicara kepada udara kosong, tapi kami berbicara kepada Bapa kami. Kami berbicara kepada Raja kami. Kami berbicara kepada yang membeli dan memiliki jiwa kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami punya tempat untuk didengarkan oleh-Mu. Kami mohon agar Engkau meneruskan pekerjaan-Mu di tengah kami melalui pemerintahan firman-Mu. Beracaralah ya Tuhan di tengah ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan mendengarkan kur, menyanyikan Chantik Jeong Rosin. Paduan suara dipersilahkan.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari ini sekali lagi mengembalikan kami datang menghadiri hari Tuhan. Dan kami akan mengingat hari raya Roh Kudus turun ke dalam dunia. Kami berterima kasih atas karunia Kristus, sehingga keselamatan dinikmati oleh anak-anak-Mu. Namun kami juga berterima kasih diturunnya Roh Kudus, sehingga kuasa surgawi bisa diberikan kepada anak-anak yang lemah. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi pembaruan kepada gereja-Mu di dalam mengingat kembali akan janji yang besar yang sudah Tuhan karuniakan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Di dalam agama Kristen kita mempunyai 5 hari raya yang penting sepanjang tahun. Pertama, hari kelahiran Kristus, hari Natal. Kedua, hari Jumat Agung, kematian Kristus. Ketiga, hari kenaikan, kebangkitan Yesus Kristus, mengalahkan kuasa maut. Keempat, hari kenaikan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kelima, hari Pantekosta, di mana Tuhan yang menjanjikan Roh Kudus sudah ditepatkan di dalam mengirim Roh Kudus kepada manusia. Di dalam 5 hal ini, yang paling tidak konkret adalah hari kelima, karena tidak ada hubungan dengan Kristus yang inkarnasi, yang lahir, yang disalib, yang bangkit, dan yang naik. Ini semua adalah wujud kehadiran Allah di dalam sejarah yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi Roh Kudus turun merupakan hal yang tidak konkret, tidak bisa dilihat. Tapi ini hal yang paling penting. Karena kunci hidup yang menang berada di dalam kuasa Roh Kudus. Kunci pengabaran Injil ke dunia bersandarkan Roh Kudus. Sehingga gereja tidak boleh tidak memperhatikan dan tidak menghargai hari Pantekosta. Hari Pantekosta hanya 1 kali. Lama sama sekali berlainan dengan mereka yang percaya ada Pantekosta kedua, Pantekosta ketiga. Karena itu semua menyeleweng dari Alkitab dan itu semua tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pantekosta hanya 1 kali. Apa sebab? Karena Roh tidak pernah turun ke dunia untuk kedua kali. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan sepanjang di dalam perjanjian lama. Dan baru secara konkret hadir ke dalam sejarah pada hari ke-50 setelah Yesus Kristus dipaku dan bangkit. Saudara-saudara, ini sebab Pantekosta. Penta itu 5. Pantekosta itu 1 hari raya ke-50. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari itu Roh Kudus turun dan gereja lahir di dunia. Hari itu Roh Kudus turun, zaman gereja mulai. Dan hari itu Roh Kudus turun, tak pernah Roh Kudus naik ke surga kembali. 1 kali turun untuk selama-lamanya. 1 kali hadir beserta orang Kristen, dan setelah Roh Kudus turun sampai Yesus datang kembali, itu Roh Kudus tidak pernah libur. Roh Kudus tidak pernah kembali ke surga, sehingga gereja tidak perlu setiap tahun 10 hari doa untuk minta dia kembali lagi. Karena dia tidak pernah naik lagi ke surga. Begitu 1 kali turun, sampai Yesus datang kembali, tidak ada hari di mana Roh Kudus tidak hadir di dalam gereja. Hanyalah manusia yang kurang bertaat kepada dia, ada manusia yang tidak berjalan di dalam pimpinannya. Itu sebab perlu kita koreksi diri supaya hidup kita sesuai dan sinkron
dengan kehadiran Roh Kudus saben hari. Tapi tidak perlu kita minta Roh Kudus balik lagi ke dalam dunia. Saudara-saudara, Yesus berkata, dia menjanjikan Roh Kudus akan datang sebagai konfirmasi apa yang pernah dijanjikan oleh Bapa di dalam perjanjian lama. Ini adalah konfirmasi Kristus melalui 3 pasal kitab yang penting. Sebagaimana Matius memulai Injil, Markus, Lukas, dan Yohanes meneruskan catatan mengenai kelahiran Yesus di dunia ini. Maka di dalam Matius, sebelum Yesus melakukan karya mesianik, pasal ke-5, pasal 6, pasal 7 merupakan 3 pasal yang paling penting sebelum Yesus melakukan jabatan Mesias. Tetapi Yohanes 14, 15, 16 merupakan 3 pasal yang penting setelah Yesus mengakhiri pekerjaan dia di dunia ini sebelum dia naik ke atas kayu salib. Sehingga dari pasal 5, 6, 7 di Matius dan 14, 15, 16 di dalam Yohanes ini memulai dan mengakhiri karya Kristus sebagai juru selamat di dalam dunia ini. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini dan dia menjalankan kehendak Allah Bapa yang mempersiapkan keselamatan. Yesus menggenapi. Yesus menggenapi dengan berada di dalam dunia, berwujud sebagai manusia. Firman menjadi daging, Allah inkarnasi di tengah-tengah sejarah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kelahiran Kristus, fakta sejarah. Kematian Kristus, fakta sejarah. Kebangkitan Kristus, fakta sejarah. Kenaikan ke surga, fakta sejarah. Dan Roh Kudus dikaruniakan juga fakta sejarah. Setelah Yesus lahir sampai naik ke surga, ini karya pribadi kedua Allah Tritunggal. Roh Kudus turun, mulai karya pribadi ketiga Tuhan Allah. Mulailah hari-hari gereja di dalam sejarah. Mulailah zaman gereja di dalam sejarah. Sampai Kristus datang kembali. Baru titik akhir sejarah gereja berada di dalam dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari pertama Roh Kudus turun, itu hari kelahiran gereja di dalam sejarah. Begitu Roh Kudus turun, hari pertama kekuatan besar untuk membawa manusia mengabari Injil, melunaskan jabatan dan sesuatu karya yang penting, kita membawa dunia kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, melalui ini kita melihat kita setiap orang Kristen mempunyai perubahan yang besar berapa kali di dalam pengalaman hidup kita masing-masing. Pertama, dari tidak mengenal Tuhan, menjadi orang yang menerima Tuhan, diselamatkan dan menjadi murid dan mengikut Tuhan. Ini perubahan pertama, itu perubahan pertobatan, beriman dan menjadi orang Kristen. Siapakah orang yang berani menyebut diri orang Kristen harus pernah mengalami perubahan yang besar ini. Sebelum engkau menjadi orang Kristen, engkau melecehkan, engkau mengabaikan, engkau menghina, dan engkau tidak mementingkan siapakah Kristus. Setelah engkau menjadi orang Kristen, mulai engkau berhubungan dengan dia, dan engkau mengetahui tanpa Kristus engkau tidak bisa hidup di dalam dunia ini. Ini perubahan pertama. Perubahan ini ditandai dengan pertobatan, mengaku dosa, ratap dan menangisi akan dirimu yang sangat perlu dikasihani, diampuni dan diberikan
hidup yang baru. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang ratap, orang yang sedih, yaitu mereka yang bertobat, mereka yang menerima berkat Tuhan, pengampunan Tuhan, dan sesuatu hidup yang baru yang diberikan kesucian oleh Tuhan. Maka orang itu berbahagia. Ini adalah perubahan pertama. Perubahan kedua, setelah engkau menjadi orang Kristen, engkau mulai tertarik dengan firman, mulai tertarik dengan hubungan, mulai tertarik dengan membaca kitab suci, dan engkau berdoa, dan engkau menuntut hidup yang suci. Engkau mengalami pertumbuhan iman melalui firman. Melalui engkau berdoa, engkau dekat kepada Tuhan, dan engkau bersandar kepada kuasa dari atas. Ini perubahan kedua, menuntut kerohanian, menuntut hal-hal surgawi, menuntut hidup kemenangan. Ini perubahan besar kedua dalam hidup Kristen. Perubahan yang ketiga, yaitu oleh orang-orang mulai merasa pentingnya kitab suci, firman, doktrin, ajaran, reform yang penting. Banyak orang Kristen mengalami pertama, tetapi tidak ada perubahan. Tidak suka kitab suci, tidak suka doa, tidak suka hidup suci, dan tidak suka bertumbuh. Ada orang yang mengalami perubahan kedua, tapi sesudah itu dia cukup baca kitab suci, ikut kebaktian, lalu bertumbuh dalam iman, bersekutu dengan orang Kristen yang lain, tapi tidak pernah menyadari pentingnya gerakan reform, pengajaran reform, iman reform, dan mereka tidak pernah maju di dalam pengertian firman Tuhan. Tetapi mereka yang sudah mengerti firman begitu penting, doktrin begitu menjadi pusat, dan kehendak Allah menjadi fokus hidup mereka, maka mereka mulai mengarahkan seluruh hidup untuk menyenangkan Tuhan. Apa artinya reform? Berarti to think after God's thinking, to feel after God's feeling, to act after God's action, and to plan after God's planning. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Engkau mengasihi apa yang dikasihi oleh Tuhan. Engkau merasakan apa yang menjadi perasaan Tuhan. Engkau merencanakan menurut rencana Tuhan. Engkau bertindak menurut pimpinan Roh Kudus. Ini namanya reform. Namanya iman yang sejati. Iman meliputi 3 aspek. Pertama, pikiran kembali kepada firman Tuhan. Perasaan kembali kepada kasih Allah. Kehendak kembali menjalankan kehendak Tuhan. Ketiga aspek ini menjadikan kita sinkron dengan Tuhan. Ini adalah hidup reform. Ini adalah iman reform. Ini adalah kehidupan menyatakan ketaatan kepada kehendak Allah. Saudara-saudara, ini perubahan ketiga. Perubahan keempat yaitu dilengkapi, diisi, ditambah dengan kuasa Roh Kudus. Melalui pengalaman dipenuhi Roh Kudus, dibaptiskan Roh Kudus, dan menjadi orang yang berkuasa dari Tuhan. Pada waktu kita diselamatkan, baptisan Roh Kudus telah terlaksana di dalam hidup kita, karena kita dari status orang berdosa dibersihkan melalui baptisan Roh Kudus menjadi orang suci. Tetapi kita perlu dipenuhi terus-menerus, dan ini adalah menerima Roh Kudus. Alkitab mengatakan Yesus datang ke dunia sebagai wujud inkarnasi. Tuhan Yesus turun ke dunia. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus juga turun ke dalam dunia, menjadi wujud, menjadi sesuatu pelaksanaan kuasa Tuhan, hadir roh pribadi ketiga
datang beserta dengan manusia. Persertaan Kristus dengan kita itu namanya Immanuel. Beserta Roh Kudus dengan kita itu namanya Hari Pantekosta. Hari Pantekosta yang terjadi secara sejarah hanya satu kali, yaitu tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua. Tapi hari Pantekosta untuk setiap pribadi, yaitu pengalaman Roh Kudus turun kepada kamu, itu tercatat 4 kali. Pasal kedua di Yerusalem, pasal ke-8 di Samaria, pasal 10 di rumah Cornelius, pasal ke-19 di Efesus. Berarti Roh Kudus turun satu kali secara totalitas. Setelah gerejawi seluruh dunia menerima Roh Kudus yang turun hanya satu kali. Tapi kepada pengalaman setiap pribadi beda. Kita perlu sendiri mengalami Roh Kudus memenuhi aku. Roh Kudus memberi kekuatan kepada aku. Dan aku menjadi orang Kristen yang menerima kehadiran Roh Kudus di dalam hati pribadi. Mengapa pasal 8 Roh turun lagi? Karena ini turun kepada pribadi-pribadi yang berada di Samaria. Mengapa Roh Kudus turun lagi di fase ke-10? Karena ini Roh Kudus turun pertama kali di luar orang Yahudi. Turun kepada orang-orang kafir. Mengapa Roh Kudus turun lagi? Pasal 19. Karena ini pasal yang mewakili daerah ujung bumi. Yerusalem, Samaria, tanah Yudea, dan ujung bumi. Kedua dan ketiga terbalik. Mestinya duluan di Yudea, baru di Samaria. Tetapi di sini yang kedua menjadi ketiga, yang ketiga menjadi kedua, karena ini dibutuhkan. Pasal 2 dan pasal 8 untuk Yahudi. Pasal 10 dan pasal 19 untuk orang kafir. Sehingga dari Yerusalem ke tanah Yudea, lalu Samaria sampai ujung bumi, ini dipisah menjadi. Injil mulai datang ke orang Yahudi. Lalu kebenaran Tuhan diberikan kepada orang kafir. Semua pengaturan di dalam Alkitab itu menurut rencana Tuhan yang tidak boleh dikacaukan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu Yesus disalib, saya belum lahir. Waktu hari Pantekosta Roh Kudus turun, saya belum dilahir. Maka hal yang terjadi dalam sejarah harus terjadi dalam hidup saya pribadi. Maka saya menerima Kristus yang disalib. Waktu itu adalah waktu saya umur 17. Waktu saya menerima Roh Kudus turun, itu adalah waktu saya menyerahkan diri dan mulai mengabarkan Injil. Sehingga kita lihat Roh turun di Yerusalem, Roh turun di Samaria, Roh turun di rumah Cornelius, Roh turun di dalam Efesus. Ini semua mengatakan totalitas sudah ada. Satu kali sudah turun, status gereja sudah dibangun, tetapi pribadi-pribadi perlu mengalami lagi apa yang sudah terjadi di dalam sejarah. Itu sebab setiap orang Kristen harus ada harinya sendiri mati beserta dengan Kristus. Kristus mati bagi saya itu 2000 tahun yang lalu. Saya mati dengan Kristus itu waktu saya sungguh-sungguh bertobat, menerima Tuhan sebagai juru selamat saya. Roh Kudus turun pada hari Pantekosta, fase 2 Kisah Rasul-Rasul. Tapi Roh Kudus memenuhi saya pada saat pertama kali saya sadar, saya perlu taat dan perlu mengikuti pimpinan Dia. Saudara-saudara, hari Pantekosta kita semua adalah hari Kosta yang engkau sendiri pernah taat kepada Tuhan, pernah menerima kuasanya dan menikmati kehadiran Dia di dalam kita masing-masing. Ini mungkin yang disebut second blessing, yang di dalam
orang-orang Metodis, dari peloporan dari John Wesley. Ini mungkin yang disalah mengerti, lalu dianggap perlu selalu ada Roh Kudus turun di dalam gereja, sehingga setiap hari Pantekosta, 10 hari sebelumnya orang gereja Pantekosta karismatik berdoa dengan susah payah seolah Roh Kudus turun. Kalau setiap hari sebelum 10 hari Pantekosta, kita harus berdoa 10 hari, baru dia turun lagi. Berarti setiap tahun ada 1 hari Roh Kudus turun, ada lagi 355 hari dia ada, lalu ada 10 hari dia tidak ada, kita perlu dia datang lagi. Ini bukan ajaran Alkitab. Maka saya berkata, Pantekosta pertama wujud, konkret, sungguh-sungguh, realita terjadi di dalam sejarah. Tetapi Allah tidak janjikan Pantekosta kedua, Pantekosta tiga, Pantekosta keempat. Itu tidak ada. Allah cuma mengatakan hari akhir, maka anak-anak akan berbicara karunia lidah, dan mereka kira itulah Pantekosta kedua, ketiga. Sedangkan kita melihat Pantekosta kedua, banyak penyelewangan dari Alkitab. Karena apa yang terjadi di Azusa Street sebenarnya dipengaruhi oleh seorang dari Topeka. Topeka bukan Azusa. Topeka bukan Los Angeles. 5 tahun beda waktunya. Dan mereka mengatakan gereja sudah kehilangan iman rasuli. Yang kita sebut iman rasuli, yaitu yang kita baca setiap minggu. Aku percaya kepada Allah, sampai aku percaya hidup kekal. Amin. Di antara semua kalimat, 12 butir itu adalah iman rasuli. Tetapi di dalam Azusa Street, mereka mengatakan iman rasuli sekarang sudah tidak ada. Karena mereka menganggap iman rasuli yang asli, yaitu 4 hal. Mujizat, kesembuhan, mengusir setan, sama berbicara karunia lidah. Apakah itu iman rasuli? Alkitab berkata kepada kita, Yesus Kristus sendiri tidak pernah berbicara karunia lidah. Alkitab berkata kepada kita, Paulus mengatakan, 5 kalimat yang membangun jemaat lebih penting daripada 1000 kata daripada karunia lidah. Sehingga 10.000 kali berbicara karunia lidah tidak lebih baik, lebih 5 kalimat yang membangunkan iman orang-orang Kristen. Bedanya adalah pentingnya 2000 kali besarnya. Sehingga kita lihat kalau kita pentingkan lagi keempat hal itu, maka kita telah merasa kalau tidak ada 4 hal itu, tidak ada Roh Kudus. Dan ini bukan ajaran Alkitab. Sehingga kalau orang mengatakan ada Pantekosta kedua, ketiga, itu adalah penyelewengan dari Alkitab lagi. Karena yang mereka katakan karunia lidah, sama sekali beda dengan karunia lidah di Alkitab. Pasal kedua Kisah Para Rasul. Mengapa perlu karunia lidah? Karena waktu mereka memberitakan tentang Yesus yang dengar dari 15 daerah, termasuk Finisia, termasuk Mesir, termasuk Babilonia, termasuk tempat-tempat kafir yang pulang ke Yerusalem. Mereka tidak mengerti apa yang dikhotbahkan oleh para rasul. Tetapi Roh Kudus menerjemahkan kepada telinga mereka, maka mereka mendengar orang-orang ini berbicara dalam bahasa saya. Dari bahasa Asia kecil, dari bahasa Babilonia, dari bahasa Finisia, dari Kapadokia, dari bahasa tempat-tempat yang lain, dari bahasa Mesir. Maka itu penterjemahan ke dalam bahasa yang mereka mengerti, itu namanya karunia lidah. Maka karunia lidah pertama kali menjadikan orang tidak ngerti menjadi ngerti Injil. Karena Injil harus dikabarkan ke segala bangsa. Tapi karunia sekarang
karunia lidah, berbicara karunia lidah, menjadikan orang sudah ngerti menjadi tidak ngerti. Itu bahasa apa itu? Alkitab tidak pernah mengatakan glosolalia atau glosa adalah yang aneh, yang tidak mengerti. Tapi adalah bahasa yang boleh diketahui oleh manusia. Saudara-saudara, mari kita membedakan yang benar dan yang salah. Di New York, pernah satu kali dalam satu persekutuan, ada seorang berdiri, tutup mata, dan bicara hal-hal yang aneh, dan kalimat-kalimat tidak dimengerti oleh orang lain. Lalu seorang rekam bahasa itu, lalu dia berbicara sama seorang universitas, profesor dari Columbia di New York. Saya pernah khotbah di universitas itu. Seorang profesor sedang mendengar rekaman, dia mengatakan, saya tahu bahasanya. Lalu waktu orang itu berbahasa yang aneh, lalu orang lain berdiri menerjemahkan. Kelihatan seperti apa yang dicatat oleh Alkitab dari Paulus. Lalu inilah karunia dia. Bersyukurlah Roh Kudus berada di tengah kita. Profesor itu mengatakan, saya ahli bahasa. Saya profesor memberikan pelajaran kepada bahasa Timur Tengah. Ini yang membicarakan karunia dah. Semua artinya saya tahu. Dan yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saya juga tahu. Saudara tahu tidak? Profesor mengatakan apa? Orang yang membicarakan karunia itu, bahasanya masih ada di dunia. Dan orang New York banyak yang tidak tahu. Profesor bahasa ini tahu. Dia mengatakan, yang mengatakan kalimat pertama, ini semua bahasanya, kalimatnya adalah menghujat Yesus. Tetapi yang berdiri, menerjemahkan, semua memuji Yesus. Sehingga seluruh jemaat ditipu oleh karunia itu. Saudara-saudara, jangan terlalu cepat mengikuti, mentaati, mempercayaan semua hal yang ajaib. Yesus berkata, jika engkau dengar ada orang berkata, Kristus ada di sini, di sana, jangan percaya. Karena orang yang memakai nama saya, memalsukan saya, sudah ada di dunia. Maka ada nabi palsu, ada rasul palsu, ada saudara palsu, juga ada Kristus yang palsu. Saudara-saudara, saya percaya Roh Kudus sudah turun hari Pantekosta. Tidak pernah dia kembali lagi. Itu sebab Pantekosta satu kali untuk selama-lamanya. Sampai Yesus datang kembali, masa gereja stop. Masa gereja sempurna. Masa gereja di dunia sudah berhenti dan tidak ada lagi. Tetapi kepenuhan Roh Kudus harus sering terjadi. Setelah kita menerima Kristus, setelah kita menerima Roh Kudus menjadi pemimpin hidup kita, kita taatilah Roh. Alkitab berkata, jikalau engkau dilahirkan dari Roh, engkau harus berjalan di dalam Roh. Jika engkau mendapatkan hidup dari Tuhan, engkau mesti berjalan di dalam Tuhan. Sehingga kita setiap tahun mengingat hari keturunan Roh Kudus. Kita memperbarui kita sekali lagi taat di dalam pimpinan Roh Kudus. Berbahagialah orang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya minta kitab suci berikan kepada saya. Saudara-saudara, Yesus berkata di dalam pasal 14, 15, 16 di dalam Injil Yohanes, bahwa aku akan pergi dan Roh Kudus akan turun. Aku pergi adalah sangat berbahagia untuk kamu. Karena jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Wah, ini sesuatu syarat yang harus Yesus naik dulu. Kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak turun. Apa artinya? Yesus akan pergi kembali kepada Bapa. Bersama-sama dengan Allah Bapa menurunkan Roh Kudus kepada dunia.
Allah Bapa memberikan Yesus menjadi hadiah terbesar untuk seluruh umat manusia. Tetapi Allah Bapa dan Allah Anak bersama-sama memberikan hadiah terbesar untuk gereja, yaitu menurunkan Roh Kudus. Mengapa kalau Yesus tidak naik, Roh Kudus tidak turun? Karena Yesus naik ke surga, arti yang paling dalam, dia benar-benar menggenapi keselamatan menurut rencana dan utusan Allah Bapa dia ke dunia. I send my son to the world. And Christ mengatakan, I come from my Father and I enter to the world. I will depart from this world and I will return to my Father. Yesus kalau datang dan tidak pulang, tidak membuktikan dia selesai. Tidak membuktikan dia menggenapi. Tidak membuktikan dia sudah menang atas dunia. Aku daripada Bapa. Aku masuk ke dalam dunia. Ini mandat. Ini sesuatu pilihan dan satu utusan. Aku kembali kepada Bapa, baru membuktikan dia sudah sempurna menggenapi dan menyelesaikan tugas yang diutus oleh Bapa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus kembali kepada Bapa, membuktikan dia selesai, dia menang, dia sudah menggenapi rencana keselamatan. Setelah Yesus sampai di Bapa situ, maka Allah Bapa berkata, "Come, my son, which I send to the world, you had already accomplished the salvation planning. Now let us together send the third person to the world." Pribadi pertama, sekarang dengan pribadi kedua yang menang, bersama-sama mengirim pribadi ketiga. Roh Kudus turun ke dalam dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mengapa Roh Kudus turun ke dunia? Allah Bapa mencipta, Allah Anak menebus, Allah Roh Kudus memberi kekuatan mengabarkan Injil. Ini tiga, tidak bisa kurang satu. Allah yang mencipta, lalu dia memberikan penebusan. Karena ciptaan sudah mempergunakan kebebasan dengan salah. Akhirnya cemplung, akhirnya berada di dalam dosa dan tidak ada keselamatan. Maka sudah mencipta, perlu cipta ulang. Sudah menjadikan kita berada menurut peta teladan Allah. Perlu dikembalikan peta teladan yang asli sehingga kita tidak binasa di dalam dosa. Maka Allah Bapa sudah kerja, Allah Anak bekerja. Bapakku kerja sampai hari ini. Demikian juga aku bekerja terus-menerus. Kristus datang meneruskan pekerjaan Allah yang sudah cipta. Kristus mencipta ulang. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, kita semua adalah pekerjaan Allah yang dikerjakan dalam Kristus. Yaitu kita ada ciptaan Allah yang dicipta kembali oleh Kristus. Menjadi new being, the new man, the new creation. Kita adalah ciptaan baru yang dikerjakan oleh Kristus. Setelah kita mendapatkan hak menjadi anak Allah kembali, setelah kita menjadi orang Kristen yang hidup diperanakan kembali, maka sekarang kita perlu kuasa untuk memberitakan Injil, mengabari Injil. Itu sebab Yesus berkata, aku akan naik ke Bapa. Jika aku tidak baik, naik kembali kepada Bapa, maka Roh Kudus tidak akan turun. Tetapi jika aku sudah naik ke surga, kembali ke Bapa, Roh akan turun kepada kamu. Lalu pasal janji ini dikonfirmasikan terakhir kali sebelum Yesus naik ke surga. Yang mengatakan berapa hari lagi, yaitu 10 hari setelah rasul-rasul berdoa di Yerusalem, maka hari Pentakosta tiba, Roh turun. Ini nubuat yang terakhir, konfirmasi terakhir, Roh akan dijanjikan.
Setelah 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Lalu Petrus berkata, terimalah dia. Engkau memberi diri dibaptis, bertobat, menerima baptisan, engkau akan diselamatkan. Dan roh yang dijanjikan itu akan turun berada pada kamu. Sehingga ini mewujudkan 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Itu adalah penggenapan perjanjian memberikan Roh Kudus yang tidak bisa diganti oleh orang lain. Tidak ada waktu lain di dalam sejarah. Bukan 570 tahun setelah Masehi baru ada seorang lahir, itu Roh Kudus turun. Itu Muhammad. Bukan apa yang diwahyukan, yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Tapi hari Pentakosta ini sungguh-sungguh Roh turun ke dalam dunia. Kalau kita membaca dari Yohanes 14, 15, 16, maka engkau menemukan Roh itu diturunkan, dan di dalam menurunkan Roh ada 7 hal yang besar yang Tuhan janjikan kepada kita. Biar orang Kristen mengerti apa artinya Roh Kudus turun, apa maknanya Pentakosta dengan teliti sesuai Alkitab. Pertama, Yesus berkata, dia datang, dia akan memuliakan saya. Nah, ini kunci pertama. How can we know who had been fulfilled, have been manifesting the glory of Holy Spirit? If that man is glorifying Christ, then that man has Holy Spirit. Pendeta yang suka membesar-besarkan diri, suka memperkenalkan jasa sendiri, tak mungkin dia dipenuhi Roh Kudus. Pendeta yang perlu ajudan, kelihatan dia sebagai raja. Dia mau orang memuliakan dia, bukan pendeta yang memuliakan Tuhan. Tidak pernah orang yang memuliakan diri dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memuliakan Kristus. Saudara-saudara, mari celik matamu, buka besar-besar, nilailah pendeta yang merendahkan diri. Seperti Yohanes mengatakan, dia harus besar, saya makin kecil. Itulah orang yang sungguh-sungguh. Semua hamba Tuhan yang membanggakan diri, yang begitu hebat, mau didukung, mau dimuliakan, itu bukan orang hamba Tuhan yang penuh Roh Kudus. Karena Roh itu datang, dia akan memuliakan saya. Demikian Yesus berkata, tanda pertama melihat Roh Kudus bekerja, jikalau orang itu memuliakan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini tidak bisa lari. Ini tidak bisa kompromi. Ini tidak bisa dipalsukan. Kalau orang memuliakan diri, tanda-tandanya jelas. Kalau orang memuliakan Kristus, tanda-tandanya jelas. Kalau dia dipuji, dia tidak menikmati. Karena dia sendiri datang bukan untuk dipuji. Juga bukan untuk memuliakan diri. Kristus berkata, barang siapa yang memuliakan diri, itu bukan orang yang sejati. Orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang ingat, kemuliaan bisa dari 4. Pertama, dari diri sendiri, itu malu. Kedua, dari orang, harus ditolak, karena itu tidak mutlak. Ketiga, daripada setan, itu sangat menakutkan. Keempat, dari Tuhan, dan itu kecuali engkau memuliakan dia, tidak mungkin Tuhan memuliakan engkau. Yesus berkata, muliakanlah anakmu. Kalimat selanjutnya, sebagaimana anakmu di dunia ini sudah memuliakan engkau. Whosoever glorify God, he will be passively be glorified by God. Jangan kita minta semua kemuliaan bagi diri kita sendiri. Minta satu kebanggaan, kemuliaan, kehormatan atas tuntutan kita paksa orang lain. Itu adalah orang duniawi. Itu adalah pemimpin-pemimpin dunia yang binasa. Tapi hamba-hamba Tuhan bukan demikian. Dia minta hanya kemuliaan dari Tuhan. Father, glorify your servant.
Sebagaimana Elias sebelum seluruh bangsa Israel kembali dari Baal menjadi penyembah Yehova. Dia berkata, God of Abraham, Isaac, and Jacob, would you please show these people that you are God, and then I am your servant. Orang yang memuliakan Tuhan dan dia minta Tuhan konfirmasikan. Tuhan memberikan bukti, saksi, memberikan sesuatu pengesahan, aku adalah hambamu. Barang siapa yang tidak memuliakan Tuhan, tidak ada hak minta Tuhan memuliakan dia. Demikian Elias, demikian Yohanes Pembaptis, demikian Yesus waktu diutus menjadi hamba Tuhan. Yesus berkata, Roh kalau datang, dia akan memuliakan aku. Ini pertama. Kedua, dia akan bersaksi bagiku. Sehingga selain kemuliaan yang sedikit, kiasan kita tidak mengerti. Di dalam saksi, di dalam khotbah, di dalam berfirman, ada tanda yang kita lihat lebih jelas. Barang siapa di khotbahnya terus menyombongkan diri, terus mengutamakan diri, itu orang tidak ada Roh Kudus. Tapi seorang di dalam khotbahnya memuliakan Kristus, meninggikan Kristus, itu orang dipenuhi Roh Kudus. Karena Roh Kudus datang untuk menyaksikan saya. Ketiga, Roh kebenaran sudah datang, akan memimpin pikiranmu untuk mengingat kembali kalimat-kalimat yang pernah saya katakan kepadamu. Holy Spirit is given to guide the human reasoning and to illuminate and to enlighten our thinking. Allah yang menciptakan otak, Allah yang menciptakan rasio, juga Allah yang mengwahyukan kebenaran melalui Roh Kudus. Apakah hubungan rasio yang diciptakan oleh Tuhan dan kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan? Orang Kristen harus mengerti prinsip ini. Allah memberikan Roh Kudus dan kebenaran yang diwahyukan justru untuk memimpin pikiran dan fungsi otak yang diciptakan. The creator reasoning power, the created intellectualitas of human being will be lonely, will be overnight, and will be get lost until it is guided by the given spirit and the revealed word from God. Kalau bukan roh yang diberikan tambahan, kalau bukan firman yang diwahyukan kepada manusia, otak manusia semua menjadi otak yang terhilang. Our power of reasoning is the prodigal son. Kita punya pikiran suka melacur. Kita punya pikiran suka berjalan-jalan sendiri. Akhirnya menjadi anak terhilang. Martin Luther mengatakan, pikiran manusia adalah pelacur. Suka cari suami, suka tidur sama lelaki yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada dalil harus di dalam kesucian. Pikiran kita mendengar filsafat komunisme langsung setuju. Diganti dengan filsafat kapitalisme setuju lagi. Karena siapa saja memberi faedah, kita anggap itu suami kita. Inilah kejahatan daripada intelektual manusia sebagai pelacur. Pelacur-pelacur tidak mungkin mendapatkan sesuatu hal menyenangkan Tuhan. Kecuali kembali hidup suci, tinggalkan dosa. Nah, jika pikiran kita yang tadi sudah diserahkan kepada komunisme, kepada evolusi, kepada ateisme, kepada agama-agama yang lain, itu pelacur yang perlu kembali. Jadi iman berarti kembalinya keterhilangan rasio kepada kebenaran yang asli. The prodigal reasoning return and faithful to the original truth. Itu namanya faith. Iman tidak melawan pikiran. Iman membawa pikiran yang sudah terhilang kembali kepada kebenaran yang asli.
Ini definisi saya. Saya tetapkan 25 tahun yang lalu, 35 yang tahun lalu. Lalu memimpin banyak orang intelektual, orang cendekiawan, orang yang sekolah tinggi kembali beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara, iman adalah kembalinya intelek kepada kebenaran Tuhan. Iman adalah kembalinya rasio, emosi, kemauan yang sudah menyeleweng, setia kembali kepada cinta yang suci dan kepada kehendak Allah yang kekal. The prodigal reasoning now return to the truth revealed by God. The prodigal emotion now return to the divine love of Jesus. The prodigal will return to the original will of eternal God. Ini semua kembali. Rasio kembali kepada kebenaran. Itu namanya iman. Emosi yang salah kembali kepada cinta yang suci. Itu namanya iman. Kehendak yang liar sekarang kembali kebebasan kepada rencana Allah dan kehendak yang kekal. Itu namanya iman. Saudara-saudara, dengan demikian Roh Kudus yang mewahyukan kebenaran. Tuhan Allah yang menciptakan rasio. Apa hubungan dua ini? Supaya rasio kembali kepada kebenaran. Supaya kebenaran kita suci memimpin pikiran kita. Pada waktu pikiran kita berhenti melacur, pikiran kita berhenti melancong sendiri, dan sekarang Roh Kudus memimpin. By the guidance of Holy Spirit, by the new control of the Spirit of God, we return to the truth. Itulah satu hal yang paling indah. Maka Yesus berkata, Roh kebenaran kalau datang akan memimpin pikiran engkau kembali mengingat dan memikirkan semua kalimat yang pernah aku ucapkan kepadamu. Ini fungsi ketiga. Memuliakan Kristus, bersaksi untuk Kristus, dan memimpin pikiran kembali kepada firman Tuhan. Keempat, Roh Kudus kalau datang, dia akan tinggal bersama dengan engkau. Tinggal di dalam dirimu untuk selama-lamanya. Saya bersyukur, inilah janji yang paling indah. Kalau manusia tidak ada Roh Kudus, hidup sendiri, itu hidup yang paling kasihan. Karena rencana iblis paling besar adalah kita hidup berpusat pada diri. Kita hidup bersandar pada diri. Kita hidup membanggakan diri. Dan kita hidup untuk tujuannya memfaedahkan diri. Are you living for yourself? You aiming every action of your life for profit for yourself? Engkau pelayanan dapat uang hanya untuk dirimu. Engkau bukan hamba Tuhan. Kalau engkau pelayanan pujian supaya memuliakan dirimu, engkau bukan hamba Tuhan. Everything you do yourself for you yourself, it is not for God. And it is a failure of your ministry. Pelayanan bukan untuk diri. Pelayanan bukan untuk orang yang kau senang. Pelayanan bukan untuk diterima atau menyenangkan orang-orang yang kau takut. Atau bosmu, atau pemerintah yang melawan Tuhan, atau segala sesuatu yang melawan kehendak Tuhan. You depend on yourself. You live focus for yourself. You aim for your profit. Itu semua akan gagal. Barang siapa hidup untuk sendiri, segala sesuatu yang dilakukan semua gagal. Barang siapa hidup hanya untuk menyenangkan orang, yang dilakukan semua gagal. Lalu engkau mengatakan, hidup untuk apa? Untuk Tuhan, untuk kebenaran, untuk Injil, untuk cinta kepada Tuhan. Lepaskan dirimu dari dirimu. To get rid from you yourself. Depart from your self-centered life. And make God become your center of your life. Berpusat pada diri Allah. Berpusat kepada kemuliaan Allah. Berpusat kepada kehendak Allah. Baru engkau hidupnya sukses.
Saudara-saudara, semua ini harus didengar, diingat, dan memberikan peringatan kepada dirimu setiap hari. I am living not for myself. I get money not for myself. I get praise not to glorify myself. I do everything for God. God-centered. Sekarang banyak orang pelayanan market orientation, profit-minded, self-centered. Itu semua harus bertobat, harus berbuang. Dan yang bisa bikin engkau hidup berubah hanya Roh Kudus. Karena Dia datang akan tinggal di dalam hatimu. Memberikan nasihat, teguran, pengkoreksian, dan iluminasi atau pemberian sesuatu enlightenment untuk merubah kita. Roh Kudus berada di hati kita untuk menjadi pedoman, menjadi penegur, dan menjadi pimpinan Tuhan untuk diri kita masing-masing. Roh Kudus di dalam dirimu, di luarmu, di pinggirmu, dan Dia akan menjadi Parakletos. Ini kelima, Roh Kudus akan memberikan nasihat, teguran, hiburan, pengkoreksian, dan kekuatan untuk engkau di pinggir engkau. Para berarti di sampingmu. Parakletos sebagai penghibur, penegur, dan peneguh di sampingmu. Saya selalu memikirkan Roh Kudus di depan saya, Roh Kudus di belakang saya, Roh Kudus di kanan saya, Roh Kudus di kiri saya, Roh Kudus di atas saya, Roh Kudus di bawah saya. Mari kita menjelaskan. Mengapa Roh Kudus di depan? Karena yang memimpin jalan adalah Dia. Bukan engkau yang menentukan arah sendirimu. Bukan engkau yang memimpin dirimu. Engkau sendiri tidak berhak menentukan arahmu dengan kemauan dirimu sendiri. Biar Tuhan memimpin. Di dalam perjanjian lama, aku akan mengirim utusanku di depan mereka. Mereka tidak boleh menolak Dia. Mereka tidak boleh menghina Dia. Barang siapa yang taat kepada Dia akan selamat. Saudara-saudara, sebagai tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada hari siang, menjadi pimpinan orang Israel. Israel bukan hanya ikut Musa, karena Musa pun hanya hamba Tuhan yang semuanya harus taat pimpinan Tuhan sendiri di dalam tiang api dan tiang awan. Hambamu, pendeta, dosen teologi, gurumu, profesor, semua hanya utusan Tuhan untuk lebih mendahulu karena pengalaman mereka lebih banyak. Tapi mereka pun harus taat kepada pimpinan Roh Kudus. Kalau seorang pendeta sendiri tidak taat pimpinan Roh Kudus, tidak berhak memimpin gereja. Seorang pimpinan gerakan, termasuk gerakan reform, kalau tidak melihat pimpinan Roh Kudus di depan bagaimana, tidak mungkin dan tidak berhak memimpin anggota gereja reform Injil Indonesia. Saudara-saudara, Roh Kudus di depanku. Mengapa bilang Roh Kudus di pinggir kanan kirimu? Karena Parakletos didamping engkau, mendampingi, mengkuatkan, menghibur, memberikan penghiburan, pengajaran, peneguran, pengkoreksian untuk membenari engkau. Saudara-saudara, kita sangat memerlukan pendamping kita. Rekan-rekan kita tidak mungkin selalu berada di pinggir kita. Hanya Roh Kudus. Maka Parakletos akan datang. Dia menjadi penghibur, menjadi penasihat engkau yang paling penting. Ini adalah yang kelima. Keenam, Roh Kudus datang akan mengajar engkau dan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Selain Roh Kudus di depan, di samping, Roh Kudus juga di belakang. Dia mendorong, mengikuti, menjaga,
musuh yang mengancam kita dari belakang. Maka di dalam Mazmur 23 ada cinta dan anugerah mengikuti aku dari belakang sepanjang aku hidup. Sepanjang aku hidup ada yang di belakang mengikut aku. Anugerah Tuhan dan kasih sayang Tuhan mengikuti aku. Mengapa Roh Kudus di bawah aku? Jangan salah mengerti. Berarti dia menopang kakiku. Dia menopang hidupku. Sehingga aku tidak jatuh dan aku dipelihara. Orang dikelilingi dari atas sampai bawah, dari kanan sampai kiri, dari belakang sampai depan. Orang ini beraman di dalam Tuhan dan tidak ada kecelakaan, tidak ada kesulitan yang bisa menjatuhkan dia. Seperti engkau berada di tangan Tuhan. Yohanes pasal 10:28. Barang siapa yang berada di tangan Bapakku, tidak ada orang bisa merebut dia keluar dari tangan Bapakku. Ayat ke-29. Kamu berada di tanganku. Barang apa yang berada di tangan Yesus Kristus, tidak ada orang bisa merebut dari tangan Yesus. Dan ayat ke-30. Aku dan Bapa satu adanya. Ayat 28 tangan Yesus. Ayat 29 tangan Bapa. Ayat 30 Bapa dan Kristus satu adanya. Ini double insurances. Ini double jaminan. Kita berada di dalam jaminan Allah plus Bapa dan Anak. Bapa dan Anak sama-sama menjaga kita. Depan kita tangan Tuhan. Belakang kita di dalam tangan Tuhan. Samping kanan kiri kita tangan Allah dan Allah Kristus. Di bawah kita tidak jangan, tetap tangan Tuhan. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang kita dipelihara dengan secure, dengan keamanan yang paling mutlak. Itu sebab dia adalah Parakletos. Saudara-saudara, selain itu Kristus berkata, dia akan memimpin engkau masuk ke dalam segala kebenaran. Waktu mentafsirkan segala kebenaran, saya mempunyai pikiran yang berlainan dengan semua komentari kitab suci Yohanes di dalam seluruh dunia. Yang di dalam segala kebenaran biasa dimengerti. Semua aspek kebenaran kita boleh mengerti karena pencerahan dari Roh Kudus. Tapi saya punya pikiran melebihi dari ini karena yang disebut enter into all the truth. Itu berarti kebenaran di dalam sejarah Perjanjian Lama, kebenaran di dalam Perjanjian Baru, kebenaran sekarang. Dan kebenaran yang belum datang, kedatangan Yesus Kristus. Roh Kudus akan memimpin sampai semuanya, termasuk yang belum terjadi. Ada pimpinan Roh Kudus, kita masuk ke dalam segala kebenaran. Saya sudah mentekankan ini pada waktu saya khotbah di atas. Waktu saya khotbah tentang segala kebenaran, yaitu melintasi seluruh sejarah. Orang Farisi hanya menerima Perjanjian Lama, mereka belum pernah mendapatkan segala kebenaran. Sehingga mereka tidak cukup, lalu mereka mulai menolak Yesus Kristus. Orang-orang Injil, orang-orang Rasul, orang-orang Perjanjian Baru, mereka sudah menerima Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, lebih lengkap daripada orang Farisi, orang Saduki, dan orang ahli Taurat. Orang-orang yang menerima Injil, menerima perlengkapan yang sudah menggenapi apa yang belum digenapi di Perjanjian Lama. Kita lebih sempurna lagi. Tetapi saudara-saudara, masih ada kebenaran mengenai yang belum datang. Yesus akan datang kembali. Semua nubuat sudah terjadi kecuali satu. Seluruh kitab suci nubuatnya begitu banyak, hanya satu yang belum tergenap, yaitu Yesus datang kembali. Dan hal ini pun Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus memimpin kita mengerti Perjanjian Lama yang sudah lalu. Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti Perjanjian Baru yang sedang terjadi. Roh Kudus akan memberikan pimpinan kepada kita tentang hal yang belum datang.
yaitu eskatologi, Kristus datang kembali. Dan hal ini akhirnya diwakili oleh Yohanes. Dia di Pulau Patmos mengerti kebenaran Kristus datang kembali. Dan diajarkan kita, Roh Kudus akan memimpin kita untuk mengerti tafsiran dan pengertian yang paling lengkap dan sempurna melalui apa yang diwahyukan di dalam kitab Wahyu. The Holy Spirit, the Spirit of truth, will guide you into all the truth of God. Bagi saya, termasuk yang belum datang juga akan dipimpin oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ini 6 hal. Dan hal yang ketujuh, mengapa apa fungsi Roh Kudus turun? Ini bukan untuk orang Kristen. Di dalam 16 ayat 8, 9, 10, jika Roh sudah datang, Dia akan memberikan teguran kepada orang berdosa, orang dunia, sendiri menegur sendiri. Sendiri menghakimi sendiri tentang 3 hal. Ini bukan orang Kristen. Ini adalah mengakibat pertobatan yang sejati. Saudara-saudara, manusia berdosa tak mungkin bertobat. Semua anggap diri benar, semua lempar kesalahan kepada orang lain. Seperti hari ini, Xi Jinping melempar kesalahan kepada Trump. Trump melempar kesalahan kepada Xi Jinping. Manusia tidak bisa bertobat. Semua cuma lihat kebenaran saya, kejelekan kamu. Dari orang Kristen sampai orang politik, semua sama. Kapankah manusia bisa bertobat? Pada saat Roh Kudus turun dan bekerja. Roh Kudus diberikan kepada orang Kristen, tapi Roh Kudus juga memberikan kemungkinan hanya satu, pertobatan orang bukan Kristen. Itu sampai Yesus berkata, Roh Kudus datang akan mengakibatkan orang dunia, bukan kamu, bukan anak-anak Tuhan, bukan orang Kristen, orang dunia, yaitu yang menganiaya kamu, yang melawan kamu, yang tidak bertobat, yang di dalam dosa. Mereka mengakibatkan sendiri, menghakimi sendiri, dan mereka bertobat di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara, barang siapa yang menerima Roh Kudus, dia harus mengetahui Roh turun akan memberikan kuasa kepadamu. Pasal 1 ayat 8 di dalam Kisah Para Rasul-Rasul. Jika Roh sudah turun kepada kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Itu sebab keempat istilah di Yerusalem pasal 2, Samaria pasal 8, Yudea pasal 10, di Efesus pasal 19. Semua kalimat dari Tuhan begitu indah dan begitu sempurna. Di dalam 7 hal apa yang dikerjakan Roh Kudus waktu Pantekosta turun. Yang terakhir ini 16, 8 sampai 10 adalah bagaimana memperoleh pertobatan orang kafir sampai mereka menjadi orang Kristen. Ini yang paling penting. Kalau Roh turun kepada kamu, baru kamu mendapatkan kuasa. Kuasa apa? Bukan untuk mujizat, bukan untuk kesembuhan, bukan untuk melakukan tanda ajaib, bukan untuk karunia lidah. Pengertian yang salah dari orang yang mentafsirkan Roh Kudus turun di Azusa sebagai Pantekosta kedua. Mereka sama sekali tidak tangkap. Karena Roh Kudus turun, orang menjadi saksi Kristus. Orang bersaksi Kristus harus mempunyai kuasa dari Roh Kudus. So the Holy Spirit will come down on you and you will get the power to be my witness. Bukan the power to speak in tongue. Bukan the power to heal the sick. And not the power to cast out the demons. Not the power to perform the miracles. Ini 4 itu tidak penting. Yang paling penting bikin manusia bertobat. Kalau tidak ada Roh Kudus, engkau tidak mungkin. Hari ini, di dalam hari Pantekosta, mari kita kembali kepada ajaran yang benar.
fokus kepada kalimat-kalimat dari Yesus Kristus dan mengerti aspek-aspek karya Roh Kudus di dalam hati setiap orang Kristen. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberi kekuatan kepada kita menjadi orang yang taat kepada Roh Kudus dan berjalan menurut pimpinan Roh Kudus dan selalu dipenuhi Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, kita semua tunduk kepala. Saya minta Benjamin Intan naik ke atas, pimpin kita di dalam doa untuk menutup kebaktian hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di dalam dunia. Terima kasih untuk kebenaran Tuhan yang begitu limpah pada pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan ketika Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, Allah Anak yang menggenapkan keselamatan dan Allah Roh Kudus yang melaksanakan. Jadikanlah kami saksi hidup Tuhan di dalam dunia ini. Untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, untuk jiwa umat pilihan Tuhan kembali kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Amin. Amin. Saudara-saudara kita berdiri, bangkit bersama-sama mengiklarkan akan iman rasuli. Saya minta hamba Tuhan naik untuk memimpin kita mengiklar bersama-sama iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Ada dua pengumuman penting sebelum kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Yang pertama adalah kembali diingatkan mengenai Bible Camp Nasional pada tanggal 22 sampai 25 Juni. Ini gratis tetapi wajib untuk mendaftar. Lalu ada pengumuman tambahan butir yang kedua, yaitu kita akan mengadakan NRITC pada tanggal 1 sampai 3 Juli. NRITC ini dengan tema benar, berani, dan setia akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Juga bersifat gratis tetapi saudara wajib untuk mendaftar. Jadi tolong dicatat bahwa kedua event ini gratis tetapi wajib untuk mendaftarkan diri. Saudara dihimbau untuk mengajak anak-anak, baik kelas 4 sampai kelas 7 maupun anak-anak remaja untuk mengikuti Bible Camp Nasional dan juga NRITC. Mari kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu yang keempat. Berkat akan turun, kini kami bersama.
berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Berkat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Hujan berkat akan turun, pasti digenapinya atas umat tebusannya yang berseru padanya. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Berkat yang bergerimis turun, tapi hujanku rindu. Jemaat sekalian, marilah kita bangkit berdiri. Kita masuk dalam doa untuk persembahan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan dengan berlimpah-limpah kepada segala makhluk-Mu, khususnya kepada anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada kami, menopang hidup kami, mencukupkan kami, memberikan bahkan tambahan kenikmatan, keindahan di atas segalanya. Dan Tuhan, kami terlebih bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan di dalam Yesus, harta warisan kami yang paling berharga. Keselamatan yang Tuhan berikan, Engkau melahirbarukan kami, Engkau menjadikan kami milik-Mu, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat yang menyertai mengiring perjalanan kami di bumi, di dalam Yesus Kristus, di dalam pemberian Roh-Mu yang memenuhi kami. Kami bersyukur juga pada hari ini kami boleh menyatakan ucapan syukur kami lewat membagikan sedikit apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kami. Kiranya Tuhan sudi untuk memakainya di dalam kemurahan-Mu, di dalam kedaulatan-Mu, agar kerajaan-Mu boleh dibangunkan, agar nama-Mu boleh dimuliakan, boleh dinyatakan di seluruh dunia. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan, kita menyanyikan doksologi. Lalu saya minta dengan hormat agar Pendeta Audi untuk naik memberikan doa berkat pada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita dan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan yang sudah digenapkan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita menjadi saksi bagi kerajaannya di dalam dunia ini. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk bersaat teduh dan Tuhan memberkati kita.